Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fredlin Zandra, BB 19120025, kelas 4X2, S1 Manajemen. Baiklah, hari ini saya akan membahas dua soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistik Induktif. Soal kedua, suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta, suatu kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak sejumlah 300 mahasiswa. Dari sampel itu diperoleh ternyata rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan adalah Rp2.500.000 dengan simpangan baku Rp500.000. Bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Diketahui X sama dengan uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta. Ukuran sampel yaitu N 300 mahasiswa. New sama dengan Rp2.500.000. Sigma Rp500.000. Ditanya interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Maka rumus pertama itu probabilitas X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma X bar mu yang diduga yaitu rata-rata uang saku bulanan mahasiswa tersebut ditambah Z alpha per 2 dikali mu X bar sama dengan 90%. A 1 kurang 90% sama dengan 10%. Nah, kita kan butuhnya Z alpha per 2, maka alfanya bagi 2, yaitu A per 2, 10% dibagi 2 sama dengan 5%, yaitu 0,05. Hitunglah, setelah itu kita akan hitung berapa X bar Z alpha per 2 dan mu X bar. X bar sama dengan X, yaitu Rp2.500.000. Sigma X bar sigma dibagi akar N sama dengan Rp500.000 dibagi akar 300 dapat 28.867,51. Dalam tabel Z kumulatif cari angka 0,05, maka dapat 1,64. 1,6 ditambah 0,04, yaitu sebelah kiri 1,6 di dalam tabel, lalu lihat di urutan keberapa, yaitu di urutan 0,04, maka dapat 1,64. Jadi Z alpha per 2 dikali sigma X bar yaitu 1,64 dikali Rp500.000, yaitu dapatnya Rp820.000. Maka P X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma X bar mu yang diduga yaitu rata-rata uang saku bulanan mahasiswa tersebut ditambah Z alpha per 2 dikali mu X bar sama dengan 90%. Rp2.500.000 dikurang Rp820.000 kecil dari X kecil dari Rp2.500.000 ditambah Rp820.000 sama dengan 90%. P Rp1.680.000 kecil dari X kecil dari Rp3.320.000 sama dengan 90%. Jadi kita percaya 90% bahwa uang saku per bulan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tersebut berada pada rata-rata Rp1.680.000 sampai dengan Rp3.320.000. Soal 3. Perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, pengendalian kualitas mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang catat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan catat kurang dari 10%? Gunakan taraf signifikan 2%. Jawab. Diketahui P yaitu proporsi produk yang cacat. PO 0,1, N 170, S 1, X 16, A sama dengan 2%. P bar yaitu 16 dibagi 170, dapatnya 0,094.
Yang ditanya, ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Langkah pertama, kita mencari hipotesis uji, yaitu satu arah. HO diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10%. HA diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Langkah kedua, menentukan nilai A. Dipilih A sama dengan 2%, yaitu 0,02. Yang langkah ketiga, menentukan statistik uji. Dalam hal ini, menggunakan pengujian proporsi satu sampel. Hitung rata-rata sampel, yaitu sudah ada di soal P bar sama dengan 0,094. Hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel. Sigma P bar, yaitu rumusnya akar PO dalam kurung 1 kurang PO dibagi N, yaitu akar 0,1 buka kurung 1 kurang 0,1 tutup kurung dibagi 170. Dapatnya 0,1 dikali 0,9 dibagi 170. Dapatnya 0,023. Langkah keempat, menghitung statistik uji. ZB, yaitu rumusnya P bar dikurang PO dibagi sigma P. 0,094 dikurang 0,1 dibagi 0,023, yaitu min 0,906 dibagi 0,023, dapatnya min 0,26. Selanjutnya menghitung Z tabel dengan rumus ZA, Z alpha sama dengan Z tabel, yaitu Z 0,02 ada di dalam tabel. Dapatnya min 2,05. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya ZB sama dengan min 0,26 lebih dari Z tabel, yaitu min 2,05. Kesimpulannya HO diterima. Kesimpulannya bahwa HA ditolak, yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari 1 atau sama dengan 10%. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.